Oke, Tribuners, sebelum dialog dengan Bang Mawardi dan Bang Adri, saya memberikan kesempatan kepada kedua abang untuk memperkenalkan diri sehingga Tribuners bisa mengenal dan juga akhirnya mencintai kedua abang kita ini. Silakan Bang Mawardi lebih dulu. Terima kasih Bang Tommy ya, Ya. Bang Tommy ya. Ya, Bang. Saya coba memperkenalkan diri. Nama saya Mawardi, lahir di Sulawesi Selatan, tepatnya 50 tahun yang lalu sebenarnya. Lalu ya, Bang, ya. Kegiatan di Batam ini sudah lebih kurang 20 tahun. 22 tahun, dan setelah menyelesaikan pendidikan di Universitas Jambi, ya saya sekolah pendidikan SMP, SMA kemudian di universitas sampai universitas di Kota Jambi. Saya pikir di Makassar. Iya. Kan, ya, Bang, ya? Kota Jambi. Ya. Kemudian aktivitas selama ini memang tahun 2004-2009 saya sempat dipercayakan sebagai Panwascam, ketua Panwascam pada saat itu Di kecamatan mana, Bang? Kecamatan Nongsa dan Batam Kota sebenarnya saat ini. Kalau saat ini ya, waktu itu masih gabung ya, Bang? bergabung antara Batam Kota dan Nongsa, dan itu pun teman-teman dari Panwascam pada saat itu dari 3 unsur, ada kepolisian, ada dari akademisi dan tokoh masyarakat. Saya pada saat itu hadir sebagai tokoh masyarakat. Bang. Iya. Baik, Bang. Setelah itu sempat vakum dulu, Bang. Setelah itu saya terjun di usaha, di kegiatan sehari-hari. Tentu karena tidak bisa aktif lagi di kegiatan penyelenggaraan pemilu, kemudian saya geluti usaha. Baru kemudian pada pemilu 2019 saya juga ikut seleksi masuk Komisioner di KPU juga, Bang, ya? Komisioner KPU, masuk di 20 besar pada saat itu. Dan insyaallah, dan baru pada kesempatan kali ini untuk pemilu 2024 saya baru bisa duduk sebagai Komisioner KPU Kota Batam. Baik, Bang Mawardi, terima kasih untuk perkenalannya. Bang Adri, silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Tommy, selamat sore Tribuners. Salam kenal, saya Adri Wislawawan, dipanggilnya Adri. Saat ini bersama ketua kami di KPU Kota Batam untuk periode 2023-2028, dan saya diamanahi oleh rekan-rekan untuk mengampu divisi perencanaan, data dan informasi. Begitu. Bang Adri, sebelum menjadi komisioner KPU Kota Batam, bergerak atau berkecimpung di bidang di instansi apa gitu, Bang? Ya, kalau saya sendiri itu di Ibnu Sina, sebagai tenaga pendidik. Gitu. Berarti dari akademisi ya, Bang, ya. Betul. Baik. Nah, kalau di antara rekan-rekan komisioner KPU Kota Batam yang sekarang, saya sepertinya yang termuda ya. Iya. Tapi baru semua ya sekarang, Bang, ya. Ya, mungkin terkesan baru, tapi sebenarnya orang-orang lama juga. Ya, kalau Pak Ketua kami ini memang sudah berkecimpung lama ya di dunia kepemiluan. Kalau saya sendiri sejak mahasiswa, memang mungkin karena sudah passion juga ya. Waktu sejak mahasiswa saya di Badan Eksekutif Mahasiswa itu sudah terlibat aktif di penyelenggara pemilu sebagai pengawas pemilu di Kelurahan Tanjung Buntung waktu itu. Kemudian kita juga sempat menjadi pemantau pemilu pada saat pilkada begitu. Nah, setelah saya selesai kuliah, kemudian aktif di dunia kampus, dan saat ini ya terpilih menjadi anggota KPU Kota Batam bersama rekan-rekan komisioner yang lain. Saya sendiri kelahiran 91 nih, mewakili Gen Y. Wakili Gen Y di penyelenggara pemilu di Kota Batam nih. 91. Ya, Bung Tommy, saya lupa juga, saya ingin juga menyampaikan kepada kita semua bahwa juga ada yang tertinggal sepertinya di CV saya juga. Kemarin saya cantumkan ketika saya mahasiswa juga ikut terlibat di pemantau pemilu. Namanya waktu itu pemilu 1999 ya. Pemilu pertama di era reformasi. Ya, itu namanya Anfrel. Ya, pemantau pemilu yang
disponsori oleh Bank Dunia pada saat itu, seingat saya ya. Unfrail University Network for Free and Fair Election. Waktu itu belum pemilihan presiden langsung ya? Iya belum, masih DPR MPR yang memilih. Masih. Ya, Bang, ya, betul. Ya waktu itu saya ya SMP waktu Bang Adri pasti 99 ya, saya masih SD kayaknya. 98 kita sudah turun ke jalan ya, 98 siap senior. Udah kita siap demo-demo ya, demo waktu itu turun reformasi ya, jam 98 kita sudah. Saya SMP kelas 2. Oh, senior saya juga ini Bang Tommy nih. Itu jauh sekali ya, baru saya sadar juga ternyata saya sudah sangat tua. Udah jauh perjalanan yang kita lalui. Ya, tapi mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk masyarakat, terutama untuk bangsa dan negara. Itu saya kira yang paling penting. Baik Bang Mawardi. Bang, ini kan oke lah dari beberapa tahun sebelumnya Abang sempat jadi panwaslu, lalu setelah itu sempat berkecimpung di dunia usaha, lantas kembali lagi pada periode sebelumnya sempat mendaftar lagi tapi belum jadi, akhirnya sekarang jadi. Seakan-akan bahwa Abang tuh begitu ingin untuk menjadi bagian dari penyelenggara pemilu. Apa yang menginspirasi Abang sehingga akhirnya berusaha terus untuk menjadi bagian dari? Ya tentu kalau ini kan tidak terlepas dari latar belakang ya. Artinya memang kita di zaman mahasiswa dulu, apalagi 98 boleh dikatakan bahwa itu zaman yang dimana mahasiswa punya peran strategis dalam menentukan nasib bangsa, saya kira pada saat itu. Dan sampai hari ini pun saya kira itu masih terbawa-bawa. Artinya masih ada di dalam jiwa kita untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat, tidak hanya bentuk mengadvokasi tapi ini salah satu berkecimpung di penyelenggara pemilu ini kan adalah salah satu bentuk real dan nyata yang dapat kita lakukan. Artinya saya ingin mengatakan kepada kita semua bahwa itu tidak terlepas dari latar belakang kita mungkin pada saat mahasiswa dan sampai hari ini juga ya kita tinggal menyesuaikan lah kondisinya. Baik, Bang Adri, begitu banyak dosen ya itu sudah berkecimpung juga di penyelenggara itu, entah itu baik di komisioner KPU ataupun Bawaslu, baik di tingkat kabupaten kota atau provinsi. Itu beberapa kawan-kawan dosen itu sudah bahkan sampai saat ini ada yang masih juga. Betul. Mereka tentu punya alasan sendiri. Saya ingin tahu alasan Bang Adri. Apa yang mendorong Abang Adri ketika sudah boleh dikatakan berada di zona nyaman dosen ya, berhubungan dengan mahasiswa, lalu itu akhirnya berusaha untuk mencari habitat baru di penyelenggara pemilu ini gitu. Satu aja sih jawabannya. Hobi ya. Karena menjadi penyelenggara pemilu itu Bang, harus kita akui itu benar-benar suatu profesi yang luhur. Yang luhur karena menjaga keberlangsungan demokrasi dan pengisian pemerintahan kita baik eksekutif maupun legislatif. Tentu dengan besarnya tanggung jawab itu, keluhuran profesi itu datang juga dengan beban kerja yang berat. Iya, benar sekali. Nah, lalu kenapa banyak akademisi yang kemudian berkeinginan untuk menjadi penyelenggara pemilu, baik mengikuti seleksinya maupun yang telah terpilih, itu, tapi tidak semua juga ya. Karena bagi yang hobi punya passion di sana, tentu akan ke sana gitu. Karena bagi kami menjadi penyelenggara pemilu itu bukan hanya menjadi pelayan masyarakat begitu ya. Pelayan masyarakat baik pemilih maupun yang ingin menyalurkan haknya lah untuk dipilih begitu. Tapi juga merupakan kerja-kerja pengabdian. Kerja-kerja pengabdian yang sudah berbicara di luar dari dirinya sendiri. Begitu. Nah, jadi kalau itu bukan hobi atau bukan passion, maka teman-teman di akademisi tentu akan fokus mengejar karirnya, mengejar jabatan fungsionalnya dari asisten ahli, lektor kepala sampai kepada profesor, begitu. Nah, jadi memang selain hobi,
khususnya saya pribadi juga merupakan lahan aktualisasi diri ya. Berdasarkan memang sih saya ini termasuk yang memenuhi syarat minimum usia lah. Di usia 31 tahun jalan 32 tahun sekarang baru saya mengikuti seleksi penyelenggara pemilu di tingkat kota begitu. Ya memang itu juga berangkat dari pengalaman-pengalaman dan latar belakang saya pribadi sejak aktif di mahasiswa baik di badan eksekutif maupun di organisasi eksternal, kemudian berinteraksi dengan yang tadi Bang Tommy istilahkan habitat-habitat pengabdian masyarakat di berbagai lini. Jawabannya adalah hobi dan passion. Begitu. Bang Adri, ini apakah kali pertama atau sebelumnya Bang Adri sempat ikut seleksi tapi pernah gagal seperti Bang Mawardi dan akhirnya ini diulangi lagi, akhirnya berhasil kali ini gitu. Seleksi penyelenggara pemilu maksudnya KPU atau Bawaslu? Oh ya, ini pertama. Pertama kali. Oke. Bang Mawardi, tadi Bang Adri sempat bilang ini memang suatu profesi yang luhur, tetapi beban kerjanya juga luar biasa. Iya, betul. Saya tambahkan satu lagi, selain beban kerja, risikonya juga besar. Batam nih, kita tahu bahwa Batam dari periode ke periode, dari pemilihan entah itu ya pilkada kurang lah, tapi pileg selalu ada gejolak, Bang. Dan yang dicari pertama adalah penyelenggara biasanya. Bang Mawardi, apakah sudah siap untuk itu? Jadi begini, terkait dengan dinamika sebenarnya dinamika Kota Batam ini memang dari sisi penyelenggaraan pemilu selalu memberikan kesan yang tidak baik. Benar. Boleh dikatakan 3 periode terakhir memberikan presiden buruk bagi penyelenggara pemilu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi sebuah ajang bagi kami untuk membuktikan bahwa penyelenggara pemilu itu bisa lebih baik sebenarnya. Nah, kalau soal risiko, saya kira apapun pekerjaan itu pasti ada risiko. Ya, tinggal bagaimana kita melakukan mitigasi terhadap risiko-risiko yang mungkin terjadi. Ya, saya kira itu dinamika. Memang kalau kita pun lihat hasil diskusi dengan teman-teman kita di kabupaten lain, memang Batam ini dari sisi DPT saja sudah sangat jauh berbeda, bahkan 3 kali lipat dari beberapa kabupaten kota yang coba kita diskusi dengan teman-teman. Kalau kita di DPT-nya aja sudah 850.000 sekian, kalau di daerah kabupaten lain baru sekitar 200-an, ada yang malah 100.000 lebih. Ya, artinya itu sebuah tantangan sebenarnya bagi penyelenggara pemilu untuk bisa membuktikan bahwa penyelenggara pemilu itu sebenarnya bisa menciptakan kondisi pemilu yang lebih baik tanpa harus ada menimbulkan peristiwa-peristiwa yang tidak baik didengar. Ya, saya kira itu. Baik, Bang Mawardi, ini oke lah, selain anggota, tantangan juga untuk seluruh komisioner. Tapi Bang Mawardi sebagai ketua KPU, saya nanti bisa minta informasi apakah ini ditunjuk atau memang proses di internal kelima komisioner akhirnya ditunjuk. Saya berpikir bahwa menjadi ketua tentu tantangannya lebih besar. Apakah bagaimana Bang Mawardi menerima proses atau mekanisme penunjukan ini dan akhirnya pada titik tertentu akhirnya logo saya bersedia dengan segala konsekuensinya. Gimana? Tolong ceritakan. Ya, menarik sebenarnya kalau proses perjalanan sampai kita ke ketua ini kan sebenarnya teman-teman kita punya hak yang sama sebenarnya. Benar. Siapa saja di antara kami 5 yang terpilih yang ditugaskan oleh KPU RI untuk menjadi pemimpin penyelenggara di Kota Batam semuanya berhak untuk jadi ketua. Hanya saja karena memang prosesnya ini kan ada proses pleno di tingkat teman-teman penyelenggara yang sudah terpilih, dan itu sepakat untuk mengamanahkan kepada saya sebagai ketua. Ya, memang saya kira memang tantangannya cukup berat, bahkan memang dalam proses orientasi tugas kemarin disampaikan oleh Ketua KPU RI Pak Hasyim Asyari, persoalannya kita di komisioner ini kalau penyelenggara berjalan baik dan sukses, itu semuanya
Ya. dapat nama baik. Nama baik. Tetapi ketika persoalan penyelenggara pemilu jadi bermasalah, pasti ketuanya dulu yang Ya, jadi ya, ya. persoalan. Di TO Yang ya, Bang. yang di ini. Iya. Ya, tapi mudah-mudahan karena ini sifatnya kolektif kolegial, mudah-mudahan semuanya bisa kita antisipasi lah. Baik, Bang War- Dengan Bang tentu Mawardi. dengan soliditas teman-teman kita semua yang ada di Oke. penyelenggara. Baik. Pertanyaan yang hampir sama saya ajukan juga ke Bang Adri ya, Bang. Oh, ini mengkonfirmasi apa yang disampaikan ketua. Bang Adri, ini kita tahu dari dulu Batam itu memang dari periode ke periode itu selalu ada Betul. gejolak gitu. Ya. Bang Adri ya tentu tahu baik soal itu. Bagaimana tanggapan Bang Adri? Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai komisioner termuda, bagaimana Abang menyikapi diri atau menempatkan diri lah dalam menyikapi segala gejolak itu, dan juga komunikasi dengan sesama internal komisioner? Itu yang kedua pertanyaan. Gimana, Bang? Oke, yang pertama dulu ya, jawab bahwa bahkan sebelum mendaftarkan diri untuk menjadi penyelenggara pemilu di Kota Batam, saya, Pak Ketua, rekan-rekan komisioner lain, Pak Bosar, Ibu Rusdiana, Pak Aksara, serta rekan-rekan kami yang bersama-sama kami melewati tahapan seleksi demi seleksi itu sadar Ya, bahwa tantangan, risiko penyelenggaraan pemilu di Kota Batam itu tinggi sekali. Iya. Begitu. Namun dengan segala dinamika penyelenggaraan pemilu di Kota Batam, kami dengan sadar dan secara sukarela tetap mendaftarkan diri. Iya. Artinya baik yang terpilih maupun yang tidak terpilih itu semacam punya komitmen bersama, ya, kesadaran bersama bahwa siapapun yang terpilih itu secara kolektif menyadari bahwa tren ini harus diputus. Gitu. Tren ini harus diputus, dan bagaimanapun caranya siapapun yang terpilih nantinya itu harus mengeluarkan kemampuan terbaik dari dirinya. Ya. Bukan hanya sekedar kompetensi manajerial kepemiluan, Ya. tapi juga integritas dirinya. Itu yang harus ditampilkan dan dikeluarkan secara maksimal. Oke, itu mungkin yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, sebagai salah satu komisioner termuda di Kepri, Ya. Oh, di Kepri. Ya, salah satu komisioner termuda di Kepri, dan saya nggak tahu ya di kota kabupaten lain di seluruh Indonesia. Di Kepri lah khususnya ya. Begitu, ya. Begitu. Nah, memang saya tidak bisa memberikan pengalaman banyak ya di kepemiluan gitu, karena umur saya masih 30-an gitu kan. Tapi saya bisa memberikan harapan yang lebih baik dengan segala semangat yang ada di generasi saya, ya, di generasi Y sekarang yang memang punya banyak sumber daya, punya banyak inovasi, dan punya banyak pemikiran-pemikiran. Itu akan diberikan semua, diwakafkan ya bahasanya, kepada KPU secara kelembagaan, dan tentunya kepada masyarakat yang punya hak memilih dan masyarakat yang ingin dipilih.